jumpa lagi dengan saya belum untuk vlog. Yuk lo, boys lur. Hari ini Minggu pagi, saya agendanya akan San Mori tipis-tipis rada kepadangan. Ini jam setengah 6. Saya rencananya OTW San Mori ke daerah Patuk Gunung Kidul, tepatnya ke Embung Langgeran. Nah ini soknya udah tak ganti ya. Ini udah tak ganti sekalian perdana buat cobain impresi dari Shockda yang kemarin saya pasang. Ini double click tipenya 505 gitu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wala quwata illa billah. Ayo. Kita OTW kan San Mori, ada mumpung hari Minggu libur, jadi lebih baik kita ngisuk. Nek basa gaule iki San Mori, Sunday morning riding, anjay. Tapi ini cuma deket-deket aja, mau ke Embung Langgeran. Kalau dari rumah estimasi sekitar 1 jam ya perjalanan. Nanti kita cobain jalan baru JLS yang di daerah Hudang Sari. Mungkin ini jadi konten perdana ke Embung Langgeran bolong. Untuk San Mori kali ini saya tidak sendiri. Ini bareng temanku yang kemarin ikut nyurit ke Rawa Jombor. Iya adalah lagi pas minggu, pas libur kerja, jadi ya wis gas ke wae. San Mori tipis-tipis. Ini arahnya kita ke Wonosari ya. Nek daerah Patuk itu kayak ikutnya Wonosari kayak. Jalanan masih terpantau lengang. Biasanya jalur sini kalau minggu itu rame sama bis-bis pariwisata yang mau mengarah ke pantai bolong. Jadi San Mori wae agak pagi berangkatnya biar jalanan masih sepi kayak gini. Manjak tek. Coba lah. Salib lur, adalah lewatnya itu Pasar Ngawen ya, jadi nggak lewat daerah Semen. Kita potong jalur wae.
biar agak cepet juga sampai di Embung Anggeran nih. Nanti kita lihat vibes-nya pagi hari di Embung Anggeran itu seperti apa. Wah, aku sudah lama tidak ke sana. Apakah berbeda pas dibanding saya pertama kali ke sana dulu pas IJ apa ya, ABG aku SMP. Enak banget loh sekoke sok belakang yang kemarin saya pasang. Ini jalannya kan enggak stabil ya, bergelombang. Wah, enak banget deh, motornya jadi stabil ya, dan tidak jedak nih kena lagi. Ini untuk setelan kompresinya saya setel di tengah-tengah ya, di 12 klik. Terus untuk reboundnya ini semi slow, jadi nggak mentul-mentul banget, enak. Putaran atasnya kurang boros ya. Pasar Ngawen bolo, Gunung Kidul. Banyak yang ngira saya ini orang Klaten. Saya ini orangnya tuh asli Sukoharjo tapi perbatasannya sama Gunung Kidul terus sama Klaten itu deket bolo. Karena nek saya meh ke Sukoharjo kota itu malah jauh. Jadi aku seringnya nek kadang motoran mungkin kalian kayak tidak asing dengan jalan yang saya lalui ya, daerah Klaten terus daerah Gunung Kidul. Saya ini orangnya orang Sukoharjo. Cari cemilan sih, belum sarapan belas. Bangun tidur subuhan, mandi terus gas. Ini tadi, ini cahaya sunrise sudah nampak ya. Ini di daerah Ngawen. Alhamdulillah, bismillah. Paling tinggal setengah jam lagi dari sini. Ini semoga saja mic-nya tidak bermasalah lagi ya. Semalam sudah tak benerin. Kemarin tuh videonya noise ya. Jalanan konten apa-apa malah noise. Wah, sejuk loh. Waktu-waktu seperti ini yang tak nanti-nantikan nek bikin konten ini ngisuk ini loh. Wah, loh, view ini kan jauh seger. Udara masih sejuk dan belum rame jalanannya.
Ini momennya hari Minggu, nggak tahu ya nanti apakah di Embung Ngelanggeran itu ramai atau tidak. Sepertinya semenjak jalan yang baru dibangun terus jadi bisa tembus ke Embung Ngelanggeran itu sepertinya lebih ramai dikunjungi ya, karena jalannya itu nanjaknya nggak begitu ekstrim. Kalau yang jalur lama itu lumayan sih, tanjakannya panjang. Kalau Embung Ngelanggeran sama Embung Sriten yang dulu pernah tak kontenin dipakai buat acara Kopgab, jaraknya kalau dari rumahku jauh Embung Ngelanggeran. Nanti kita ngelewatin Gapurahan toh. Kalau tingginya masih tinggi Embung Sriten kayaknya. View nih pegunungan ono kabeh aja nyuwun nih. Kita ke arah Sambi Pitu Ngelipar Wonosari. Terakhir kali saya lewat sini dulu pas pulang dari Cilacap ya, acara Jamnas ke Brebes, terus saya mampir ke Cilacap dulu, terus saya lewatnya full jalur selatan, salah satunya ya lewat daerah sini. Kenapa lewat daerah sini? Di sini kan rindang ya, pohon-pohon ya, kanan kiri enak, jadi buat pengguna borong besi kayak gini itu masih cukup membantu. Meskipun jalannya di sini agak naik turun. Ini menurunkan speed juga ya, jadi tadi pelan-pelan sejak dari warung kelontong sambil menikmati udara pagi, dan ya ini penak wae sih, ijik sepi ini nggak perlu ngebut, kita santai aja. Ini mirip-mirip touring wisata kemarin, cuman ini jaraknya lebih dekat. Aduh. Meskipun cuaca agak dingin tapi aman ya, enggak kabut. Nek kabut meneh kaya wingi aku, HP ku rusak bolo. Ini pemandangannya sawah-sawah ini ki wah, wah nyang moto ya seger kae nyawangi ini ki. Terus depan sini kalau nggak salah sudah sampai di perempatan jalan baru Gedang Sari. Depan sini nanti perempatan kita ambil yang ke arah kanan. Nah ini toh jalan baru, kita ambilnya sini. Wah jalannya mulus bolo. Dulu aku ambil knalpot Supra FV ini ke sini juga daerah sini, tapi agak naik-naik agak ke pelosok desa ya, dengan harga yang menurut saya cukup murah. Wah jajojis Syah Dupol.
Mungkin di sini jadi spot buat lari tipis-tipis, buat kebutuhan instastory bersama Stravamu. Wah, apa ngontal gowes-gowes ya oke. Dulu aku ambil kenapanya tuh gini nih, perempatan ini ambil kanan sana, naik ke pegunungan. Dan ini kali kedua berarti aku bawa si Genjo ke jalan sini. Kayak jalan yang ada kayak ketok apa aja walus mulus. Tukang video nenek. Jadi saya ada kebutuhan buat konten di YouTube, dia kebutuhannya buat instastory bolo. Review nih jangan nih banget. Yang bikin ngangenin motoran di daerah Gunung Kidul nek pagi-pagi yo gini. Lewat jalur JLS. View nih wah gini gini. Tapi ini termasuk JLS atau enggak? Saya kurang tahu ya. Yang jelas ini kayak JLS, jalannya jalan baru. Kurang boros, putaran atasnya kurang boros. Ini jembatan apa ya? Apa yang namanya jembatan Kedung Kandang itu apa iki ya? Saya baru kali ini sih lewat sini. Tuh ring. Cek bolo, cek map sih. Usai, nge-map sih tuh. Kita nganan kini kita ya. Kok C12? C12 apa ya? Heh? Ya. Ini temanku sudah di depan ya ini ya. Dia tadi ngeblas. Mungkin depan itu adalah jembatan Kedung Kandang. Paling dia nunggu di sana ya. Nih ada tulisan dana keistimewaan. Oh iya kayak nunggu neng kono kayak saya. Akhirnya sampai di sini juga bolo. Woi. Jembatan Kedung Kandang.
Wah, kemendeng ya kenapa cah? Kakek nol iki. Sudah ambil foto-foto. Dari sini tinggal 8 menit ya bolo. Lanjut lagi yo. Setelah saya cek di map, ternyata bisa lewat pertigaan yang tadi saya sempat berhenti bolo. Kalau yang lurus lewat jembatan Kedung Kandang ini, nanti di simpang Embung Langgeran kita belok kanan. Tadi sempat beberapa kali ngetek video yo, saya ulang sampai 3 kali karena untuk suaranya noise bolo. Bah, yo momen bagus kayak gini yo, delalah Sulaya ini. Taman Parkir Wisata Langgeran. Oke nih boy yo, simpang Langgeran yo kene berarti. Nah ini adalah Gunung Api Purba. Embung Langgeran masih lurus. Oke. Cek. Ki ngendi cah? Terus nih, oh ini ke arah Gunung Api Purba yang ngiri balik ke arah lurus. Oh gate-nya ini. Oh alah, ya. Ada video rasa kowe. Langsung ya? Ya. Nih, Gunung Api Purba ini yang atas nih loh. Ketok ora ya kameranya. Jadi dari gate-nya tadi lewatnya ini kayak perdesaan ya, jalan perdesaan kayak gini. Dulu seingat saya lewatnya sini pas sebelum ada jalan yang baru tadi yang kayak JLS. Iya. Yang mau ke sini ada plakatnya kok, tenang aja. Selain dari Google Map, misal di sini kalian nggak ada sinyal handphone, masih ada plakat-plakatnya bro. Nah di sana loh, embungnya itu di atas, terus nanti kita parkirnya itu di bawah. Jadi motornya nggak bisa dibawa naik ke atas. Terakhir aku ke Embung Langgeran seperti itu untuk lokasinya.
Loket wisata Ngelanggeran 100 meter. Untuk jalur motor yang sebelah kanan. Kali Pak. Kali 24 sama parkirnya Mas. Oke siap. Amit. Nggih, sekedar. Nggih. 26. Parkir pun. Nggih. Oh iso? Sakit tapi angel Mas ya. Anu Pak, terjal ngoten Pak. Jegong-jegong ngoten lho. Waduh. Mana-mana motor. Nggih Pak. Boten ngandhap mawon. Sabar to. Oh, ya. 26 nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Monggo Pak pareng. Aduh. Nah, kita sudah sampai lagi di Embung Ngelanggeran. Sampai lagi setahun ini wopi. Nek dulu udah pernah kalau. Peh. Tadi diinfo sama bapaknya ternyata bisa dibawa naik ya motor ya. Ini jalannya terjal kayak view nih kayak iya. Mandek nang kene digo foto thumbnail bolo. Fotonya ya. Josis ngesok nang kene. Josis tak ngesok nang kene. Iya ning embungnya kan nang dhuwur kono rame kae. Wah, sila bolo. Embungnya ada di sana, terus lokasi parkirnya di sini. Nah, itu yang ketutup kabut adalah Gunung Api Purba. Oke bolo. Josis. Ya iya, lo orang nomor di template ngon kene kok. Ora di strap kok. Ora apa-apa. Oke. Tak nyantai-nyantai sik bolo, syah dupol ning kene iki. Sejuk ya. Saatnya kita explore bolo. Apa anjir? Kan dolap toh. Ayo. Kita explore. Kita akan naik ke embung ini dolan iki lho. Nah, bedas iki lho. Ini mungkin hari Minggu ya, karena hari Minggu jadi banyak pengunjungnya. Biasanya nek dolan iki aku tahu Minggu loh. Golek sepine lokasi. Kita naik ke sana, kita akan menyusuri tangga-tangga yang ada di sana loh, tulisannya gitu. Saatnya kita senam dengkul. Kuat-kuatan dengkul bolo. Kayak agak tekan kene wis kedut-kedut dengkule. Ayo nih polo. Weh, nyanyi. Nyanyi. Ngopo ya mbokmu ae utane kene. Di sana ada tulisan strip apa ya? Wisata Embung dan Kebun Buah Ngelanggeran. Wah, keingetan bolo. Ngopong-ngopong toh. Kekuatan dengkul iki pokoke iki enggak gini. Dengkul iki batuk. Apa sih? Gap-gap. Pupune sedot-sedot sani. Ya dialai. Ada Mas Darum. Gunung Kidul lantai 2, Yogyakarta ding. Yogyakarta lantai 2 iki.
Kuat betul ini. Melaku sih weh. Sudah sampai di kampungnya. Banyak nukai. Atas dong Des. Rap sih. Rap sih. Oke bolo, ini jam 8. Sudah mulai panas. Udah foto-foto juga tadi, sudah eksplor ke atas ya. Dengkulnya kedut-kedut. Ya jalan anak. Yuk langsung kita angkat jangkar. Kita OTW kan pindah destinasi. Oke. Waduh. Oke. Ngatas-ngatane iki, Pak. Ya habis diajak ngobrol sama Pak TNI ya loh, nostalgia tentang motor Asragen kayak gini. Oke Pak. Motor lelah Pak niki Pak. Ayo Yan. Pak. Nggih. Konangan ngebulu bola wadah mau dipuji-puji. Tadi kan ceritanya aku udah mau pulang habis foto-foto di situ, terus disamperin sama bapak TNI-nya, diajak ngobrol-ngobrol. Bener padahal aku ada Sukarso loh padahal. Dan beliau tadi berdasarkan ceritanya beli Asragen tahun 92, beli dari baru dan sampai sekarang masih dirawat gitu bolong. Mungkin lihat motorku terparkir di bawah, terus tadi diajak ngobrol-ngobrol gitu ceritanya. Aku juga sempet kaget ya, wah enek apa itu aku kok dijeluk, ternyata ada daya tarik tersendiri dengan motor tua kayak gini. Wadalah. Oke bolo, ini kan udah dari Embung Langgeran ya. Untuk San Mori ala-ala hari ini mungkin cukup sampai di sini aja dulu. Saya ini meh OTW pulang. Untuk kontennya mungkin cukup sampai di sini aja dulu. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya Bilung Motovlog. Dan saya Bilung Motovlog is end.